Yang suka janji manis, minggir. Karena yang manis mau lewat, dukung Pak Prabowo. Al-in Prabowo nih bos, senggol dong. Kita nggak punya acara seperti ini sukses tanpa kehadiran pemimpin masa depan Mas Gibran. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Bandingkan aja rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya, dan itu yang kami tawarkan. Anda tahu bahwa di media sosial Anda sering jadi olok-olok karena rekam jejak Anda. Anda kan selalu bilang, lihat rekam jejak aja. Salah 1, 2, 3, 4, 5 alasan kenapa banyak orang khawatir Anda menjadi presiden, karena Anda akan menghentikan semua rencana-rencana yang sedang dijalankan dengan komitmen-komitmen tadi yang akan rusak di tangan Anda nanti. Pertama, mereka khawatir Anda tidak akan melanjutkan IKN, pemindahan ibu kota, karena statement Anda menunjukkan bahwa Anda sebenarnya tidak terlalu setuju dengan itu, atau bahkan sama sekali tidak setuju. Anda ini berbahaya sekali, karena gubernur yang pandai mengolah kata, dosa Anda yang diungkit-ungkit adalah Anda menelantarkan taman-taman yang sudah dibuat bagus oleh Pak Jokowi, oleh Pak Ahok, ya. Waduk Pluit misalnya, ada itu di video-videonya berantakan, kumuh, padahal dulu udah bagus. Kemudian juga ada Kalijodo, dulu tempat mesum, kumuh, diubah demikian bagusnya, cantiknya sama Pak Ahok. Kemudian Anda telantarkan, dan itu kembali jadi tempat mesum, tempat kotor, kumuh, dan seterusnya. Cerita-cerita ini beredar di masyarakat. Jadi Anda ini sebenarnya merusak apa yang sudah dibangun, dibuat oleh gubernur-gubernur sebelumnya, baik Pak Jokowi maupun Pak Ahok. Jadi saya tadi memperhatikan Bapak bilang kalau internet itu tidak dikorupsi, itu sebenarnya sudah jadi. Nah, pertanyaannya, yang korupsi BTS itu adalah Partai Nasdem. Demokrasi ya, bebas bicara. Terus yang diatasi oleh Kemenhan Pertanian, dikorupsi siapa? Yassin Limpo dari Nasdem, yang mengusung dari paslon nomor 1. Ini harus belak-belakan ya, demokrasi. Mereka menyalahkan Kemenhan yang mengambil alih pertanian, padahal yang salah DPR yang menjadi apa? Dikorupsinya pertanian. Harus kita tahu itu, ya. Jangan selalu sebar hoak-hoak yang tidak benar. Kita mengetahui bahwa paslon nomor 1 memang teoritis nampak bagus dan indah, kata-katanya dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu di DKI OKOC tidak berjalan. DP rumah susun 0 rupiah, tapi nyatanya apa? Reklamasi yang ditanyakan apa nolak ternyata juga dilaksanakan. Pertanyaannya, apakah bisa dipertanggungjawabkan masalah 40 kota setara Jakarta, sedangkan Pak Anies saja gagal mengurus Jakarta? Katanya Pak Anies kalau Caimin menang mau menggratiskan BBM, bener? Bener tuh Pak? Itu sebetulnya ada yang putus sebetulnya. Iya, karena kalau saya hitung-hitung Pak, nggak mungkin. Nggak mungkin Pak. Ya. Itu saya hitung-hitung 11.100 ya harga Pertalite dunia. Penggunaan 240 miliar liter. Ya. Kalau kita hitung itu totalnya itu 202 kuadriliun. Ya. Negara kita nggak mampu Pak. Sebetulnya gratis untuk beberapa subsidi. Angkutan umum misalnya ada subsidi,
public transportation ya, berita menggratiskan tuh bohong. Enggak. Itu subsidi sebetulnya. Itu oke lah, saya setuju. Ada satu hal yang saya tidak setuju dengan janji kampanye Bapak. Apa itu? Yaitu memberikan tunjangan kepada ibu hamil 6 juta rupiah untuk ibu hamil. Saya nggak setuju, Pak. Itu Mas Anies juga nggak setuju. Lah gimana Anda? Anda gimana? Ngawur lagi, Caimin bilang Amin tak menang, Indonesia terancam hancur. Apa yang disampaikan Mas Anies itu urgensi, kebutuhan. Kalau kita tidak menang, Indonesia dalam ancaman bahaya dan kehancuran. Setelah Caimin membuat lawakan saat mengatakan Palestina akan diselamatkan jika dia dan Anies menang di Pilpres, kali ini muncul lawakan baru yang lebih fresh dan membagongkan. Caimin meminta pendukungnya membantu kemenangan Pilpres 2024. Dia mengatakan jika pasangan Amin tidak menang, Indonesia terancam hancur. Ini sangat menggelikan. Tingkat kepedean ini melebihi orang paling tidak punya rasa malu sekalipun. Seolah Amin yang bisa menyelamatkan bangsa ini dari jurang kehancuran. Seolah mereka adalah satu-satunya pahlawan yang bisa membawa negara ini ke jenjang yang lebih sukses, sedangkan paslon lain cuma pajangan saja. Kalau ngomong dipikir dulu lah, jangan asal ceplas-ceplos kayak anak sekolah yang sedang mengarang bebas tanpa aturan. Jakarta di tangan Anies saja berantakan. Dari etos kerja yang sudah dibangun Ahok dengan sangat hebat, sekarang seolah kembali seperti semula di era Anies. Bagi yang pernah urus surat-surat di zaman sebelum Ahok, lalu di zaman Ahok dan zaman Anies pasti merasa perbedaannya. Caimin ketika jadi menteri prestasinya apa? Anies ketika jadi gubernur DKI prestasinya apa? Mungkin kalian bakal kesulitan menjawab ini. Mirip menjawab soal fisika kelas profesor. Jadi kalau dua orang ini digabung sebagai capres dan cawapres, kira-kira negara ini bakal mengarah kemana? Malah sok bilang negara bisa gawat kalau mereka tidak menang. Bukannya terbalik, koalisi perubahan ada partai PKS di sana. Kira-kira yang waras pasti tahu apa dampaknya kalau PKS diberi panggung yang lebih besar di negara ini. Ini pola pikir pembodohan yang harus dibuang jauh-jauh, kedepankan visi misi bukan menjual ancaman. Masa kalah dengan anak sekolah saat pemilihan ketua OSIS, para kandidat aja bisa beberkan program dan keunggulan masing-masing. Tidak pernah kita dengar mereka bilang, kalau saya tidak jadi ketua OSIS, sekolah akan hancur. Kalau saya jadi ketua OSIS, saya akan selamatkan sekolah ini. Lebih masuk akal kalau Amin kalah, PKB yang gawat karena berani keluar jalur dan satu gerbong dengan PKS. Please deh, jangan bawa-bawa negara ini. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang, minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Gus Muhaimin ini agak aneh ya. Pengen bangun kota selevel Jakarta tapi nggak setuju sama IKN. Tapi ya monggo lah ya, nggak apa-apa. Yang jelas untuk permasalahan perkotaan kita harus menggarap transportasi umumnya. Kita pastikan transportasi umum ini aman, nyaman, terutama bagi kaum disabilitas, lansia dan anak-anak. Saya agak kaget juga mau membangun 40 kota selevel Jakarta. Ya, apa itu bisa dilaksanakan 5 tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden? Berapa kota dalam 5 tahun? Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan. Itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji, belum ada yang melaksanakan. Nah gitu kan. Lalu saudara 40, luar biasa menurut saya. 40 kota selevel Jakarta yang sudah metropolitan seperti itu. Komentar Pak, tamannya banjir. Bukan banjir, itu memang parkir air. Jadi kalau di taman diparkirin air, bukan. Ya memang begitu, nanti ketika musim kering. Udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika kalau sore ya, Murigo, sore itu di pohon-pohon sini kumpul burung-burung yang parkir mau tinggal buat nginep malam. Wow. Jadi kalau sore itu banyak burung liar
berhenti di sini, mereka transit di sini. Nahnya turun, lalu daratannya ditambah 3-4 km lagi ke depan. Maka air yang turun ke Jakarta, di sini lahannya sudah rendah, sampai ke pantai dia harus mendaki. Seperti normalnya Jakarta, pasti ada sebuah peristiwa yang terjadi di hari itu. Nah, yang perlu kita lihat adalah bahwa kualitas udara itu tidak ada pembatasan KPP administrasinya. Jadi tidak ada pembatasan KPP administrasi. Infrastruktur yang dibangun adalah salah satu infrastruktur paling rumit yang pernah dikerjakan, di mana harus mengangkat sebuah atap yang beratnya 36.000 ton, sama seperti ngangkat 24.000 mobil. Atapnya itu dibangunnya di bawah. Sudah jadi terus atapnya diangkat ke atas. Beratnya berapa? 3.900 ton. 3.900 diangkat ke atas. Nah, ini ekuivalen dengan membawa 2.400 mobil. 36.000 ton. Beratnya berapa? 3.900 ton. Yang beratnya 36.000 ton. Beratnya berapa? 3.900 ton. Kalau gempa bumi itu di luar kendali manusia. Tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Kenyataannya, Pak Anies, apakah sudah berhasil mengidentifikasi sebenarnya masalahnya atau penyebab utamanya itu di mana, Pak? Begini, curah hujan tidak dalam kendali kita. Air hujan itu dalam kendali manusia. Curah hujan tidak dalam kendali kita. Itu dalam kendali manusia. Tidak dalam kendali kita. Tidak dalam kendali kita.